Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair ya kepada Ukti Nisa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi ya semakin diberkahi nih gitu ya. Apa namanya itu forum kita hari ini gitu ya. Dan semoga nanti kelak mendapatkan syafaat beliau juga ya di akhir ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, adik-adik dan teman-teman ya di sini udah tahu ya ini kita ngapain? Ada yang tahu? Zoya tahu kita lagi ngapain di sini? Boleh suaranya? Di-mute dulu. Dek Zoya Mai Putri, tahu dek kita ngapain di sini dek? Ya Kak, Ya dek, kita ngapain dek di sini? Zoom tentang Zoom. menikmati kampus, Ya, dengan tema apa dek? menikmati kehidupan kampus. Ya, menghadapi dunia kampus ya atau kehidupan kampus ya gitu. Nah, tapi insya Allah ya kakak di sini tidak sendiri gitu. Karena emang kalau sendiri itu kata orang apa yang ngobrol sendiri ya gitu ya. Jadi ya kak udah dibersamain ya sama teman-teman yang lainnya ya. Nanti ada Kak Jeska sama Kak Rabia ya. Gimana Kak Rabia sama Kak Jeska? Semangat ya hari ini dan malam ini juga. Ya Kak, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kita ngomong ya sekarang. Iya. Ya, oke. Kak Rabia sehat Kak? Kak Rabia. Ya, insya Allah sehat, alhamdulillah Kak. Sehat Tadi ya. nge-lag baru yang di Oh, nge-lag ya, nggak apa-apa deh. Ya, maklum ya, karena Zoom ini ya dengan online ya, di jalur langit kita bersemayam ya, jalur langit kita berhubungan hari ini, kita berkomunikasi. Nah, jadi insya Allah di sini terkait dengan kita bahas ya, terkait dengan eh, menghadapi dunia kampus. Tapi sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya, gitu. Jadi nama Hafizah Rahmi, ya, dan kalau di Zoom itu cuma Hafizah aja ya, tapi yang lengkap Hafizah Rahmi. Boleh dikit branding nama ya. Jadi Hafizah tuh kalau di bahasa Arabnya penjaga, dia. Kalau Rahmi itu kasih sayang. Jadi kalau bisa digabungin, jadi namanya adalah penjaga kasih sayang gitu ya. Jadi bagi teman-teman, adik-adik yang ingin kasih sayang dijaga, silakan ya. Nanti dihubungi kakaknya yang di bawah ini gitu ya untuk silah ukhuwah ya, silaturahmi kita untuk kedepannya gitu. Nah, tapi sebelumnya di sini kan udah banyak nih ada 12 orang ya. Bagi yang tidak berkendala untuk buka kamera silakan buka kamera gitu ya. Karena ini bentuk salah satu menghargai nih gitu ya. Bagi yang tidak berkendala ya untuk tidak berhalangan untuk buka kamera silakan untuk buka kamera gitu. Nah, tapi sebelum di sini kita kenalan dulu ya satu persatu ya. Nah, nama asal ya. Kalau aku asalnya dari Sejunjung dan alhamdulillah udah menamatkan S1 di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan IPA. Jadi angkatan berapa Kak? Angkatan coba tebak. Berapa? Coba tebak Kak angkatan berapa? Silakan nanti di chat ya. Kak jurusannya apa? Udah, gitu kan tahun berapa? Udah, silahkan untuk di chat ya. Karena maklum ya, ini umurnya agak sensitif sekali ya. Karena emang kalau umur tuh udah maklum lah gitu ya, antara umur dan wajah itu kadang nggak sinkronisasi gitu. Jadi kalau misalkan di kampus ini kan, kakak BP ini ya, BP 21 ya, BP 22 ya, Masya Allah, ya terima kasih gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti
kita bahas ya adik-adik, Dek Zoya, Dek Gita, Dek siapa lagi ya, yang dan adik lainnya gitu ya. Nah kita akan bahas sebuah tema yang menarik nih, menghadapi kehidupan kampus. Nah karena Kak Angela udah pernah merasakan nih kehidupan kampus ya kan, menjadi maba seperti adik-adik juga dan teman-teman juga gitu kan, dan proses yang dia lalui itu bukanlah proses yang mudah gitu, proses debut dan bukan proses yang singkat gitu ya, untuk menghadapi atau menyelesaikan ya amanah terkhususnya dari orang tua tadi gitu, menjadi seorang intelektual ya. Bahkan kalau misalnya cita-citanya yang sinkron enggak dengan ya cita-citanya dengan jurusannya gitu. Kalau Kak itu apa namanya tuh gelarnya itu SPD kan, sarjana pendidikan, tapi ternyata pada faktanya nggak mau untuk jadi guru gitu. Nah, itu kan kayak lucu ya gitu ya. Orang udah dapat ilmu gitu, udah dapat apa namanya tuh ijazah, udah dapat sebuah sertifikat apalah gitu, tapi pada faktanya nggak mau nih jadi guru gitu. Nah, ini kan menjadi kayak lucu banget Kak gitu. Kenapa nggak jadi guru? Tapi insya Allah gitu masih berkah kok ilmunya gitu sampai sekarang gitu. Nah, itu ya adik kita, adik Zoya atau adik Diva dan adik yang lainnya. Gitu. Nah, jadi terkait dengan menghadapi dunia kampus. Gitu. Artinya di sini ya adik-adik di sini ya bahwasanya antara SMA dan kampus itu sangat berbeda gitu ya adik-adik itu. Kenapa gitu? Dan ini kita akan bahas malam hari ini gitu. Ya kan Kak Rabiah sama Kak Jiska, beda nggak Kak antara kehidupan kampus dengan kehidupan SMA? Beda banget, Kak. Nah, apa yang beda Kak Jiska? Yang bedanya itu ya, Kak, yang culture shock-nya itu. Kalau di kampus itu lebih banyak tugasnya, terus kita lebih disuruh mandiri sama dosennya gitu. Kemudian dalam pembelajarannya pun itu tuh nanti kita yang nyari sendiri lebih banyaknya gitu. Kemudian lebih banyak diskusi dengan teman-teman. Kalau di sekolah kan beda ya, semuanya udah disuguhin. Kalau ini di perkuliahan kita yang nyari sendiri materinya gitu, Kak. Kemudian dalam lingkungannya juga beda, pertemanannya juga beda, Kak, gitu. Itu yang Kak Jiska rasakan ya di kampus ya, culture shock Ya, ya. Kak. Mm-mm. Kalau Kak Rabia gimana Kak Rabia? Apa yang Kak rasakan tuh sama aja nih antara SMA dengan kuliah gitu. Eh, tadi udah disampaikan ya Kak sama Kak Jeska, mungkin tidak jauh berbeda, memang agak terkejut sih, apalagi Rabia sendiri dulu lulusan Corona ya, jadi yang banyaknya di apa ya leha-leha waktu SMA gitu, santai gitu ya, ternyata pas perkuliahan itu memang dipacu gitu. Kalau kita dalam artian males sendiri gitu, maksudnya kan nggak ada yang ngingetin kalau biasanya kalau guru tuh diingetin kumpulin tugasnya lagi gitu diingetin di kelas kan, kalau dosen itu nggak ada diingetin kita mau kita buat tugas atau enggak, yaitu kita yang akan nantinya mempertanggungjawabkan itu sendiri gitu. Walaupun mungkin di e-learning ada ya, cuman nggak ada tuh dosen yang bakal rempong untuk buatlah tugas lagi ini gitu. Nggak ada, nggak kayak guru Kak. Kemudian untuk pertemanan ya tadi dibilang Kak Jiska itu sangat berbeda juga Kak. Dulu mungkin di SMA karena Rabia SMA-nya di kampung juga, jadi orangnya itu aja gitu Kak. Kalau di kampus ini dengan beragam ya orangnya di sini, nggak hanya dari Sumatera Barat aja gitu, bahkan juga dari Pulau Jawa ada di sini sekolahnya di UNP gitu. Jadi memang karakter orang-orang di sana juga harus kita sesuaikan gitu. Lumayan agak ini sih Kak, terkejut dengan pertemanannya gitu. Oke. Nah itu ya dua dua orang pakar ketika udah menjadi maba ya, Masya Allah luar biasa ya gitu. Nah ini ya terkait dengan kehidupan kampus ya. Baru segelintir fakta yang terkait dengan kehidupan kampus gitu.
Tapi yang pertama kali diniatkan dalam diri kita ya jangan ini ya takut duluan ya atau overthinking lah istilah sekarang yang kerennya itu kan overthinking nih gitu. Jangan gitu ya Dek Zoya, Dek Tifa ataupun Dek Gita jangan gitu. Yang penting apa niatnya dulu. Untuk apa? Untuk ikhlas nih gitu menimba ilmu ya kan. Untuk dalam mengikuti perkuliahan gitu ya. Dan mengikuti terkait dengan kegiatan-kegiatan kampus yang ada gitu. Jadi kalau misalnya kak nih gitu kan, udah tebak kakak BP berapa? Dek Gita, Dek Zoya, sama Dek Tifa? Boleh dong kasih eh saran kritik nggak ya? Coba kasih pendapatnya nih gitu kan. Kakak BP berapa ya? Atau angkatan berapa ya? Boleh dong dicek atau mau langsung kak, aku mau bilang kakak tuh BP ini gitu. Boleh siapa antara Zoya, Tifa, dan Gita? Boleh dong dari wajahnya. Iya. Apalagi disinari dengan lampu hari ini. Jadi kakak BP berapa? Silakan, Dek Zoya, Dek Tifa. BP berapa? Kak, izin menjawab, Kak. Ah, boleh deh. BP 20. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, Dek Zoya berapa, Dek? Dapat kayaknya. Kak BP berapa? BP berapa? Malu-malu adeknya. Nggak apa-apa, Dek. 18, Kak. Apa, Dek? 18. Oke. Kalau Dek kita? BP 19, Kak. Masya Allah. Oke. Jadi stagnannya di 18 ya. Tiba-tiba Kak Jiska, Nah, pasti coba. lebih tua. Ya, coba Kak Jiska BP berapa Kak Jiska? Udah di situ ya namanya ya. Kalau adik-adik yang nebak tadi itu lebih muda ya, Kak. Lebih muda banget gitu Lebih loh. muda karena memang kakak Hafizah awet muda. Gitu. Awet muda gitu ya, bukan namanya. Boleh jujur ya, Kak. Boleh silakan. Ternyata Kak Hafizah ini walaupun wajahnya imut ya, beliau BP 17 ya. Salah. Salah. 16. Kalau garasinya berapa? BP berapa? BP 16 kalau Kakak. Nah, 16 ya adik-adik. Jadi yang Kak BP 16. Udah tua kali. Allah. Udah berapa ya tahun ya dari kampus ya kan. Jadi udah 8 tahun loh gitu kan. Kakak bukan 8 tahun menimba ilmu ya, tapi udah 8 tahun dari 16 sampai 2024 gitu. Jadi otomatis ya wajah tidak menentukan ya gitu ya untuk umur sekarang ya. Jadi emang jangan ketipu dengan wajah ya, tapi ketipu dengan usia orang-orang hari ini gitu ya. Nah jadi itu ya Dek, jadi tidak dapat dopres ya, nggak dapat ini ya, nggak juga ya. Jadi KBP 16 ya, dan alhamdulillah ini ya telah saya bilang tadi ya, kalau telah pernah ya merasakan ya ketika di posisi adik-adik saat maba. Tapi yang kalau misalnya di sini dikatakan ya kayak mana nih pengalaman pertama kakak di kuliah gitu ya, kalau ditanya ya atau di dunia kampus. Jadi Kak, kalau Kak cerita dikit bahwasanya 2016 itu ya kan 2016 itu penuh dengan kalau UNP pada saat itu masih pembangunan gitu. Jadi banyak proyek-proyek nih kayak auditorium, rektorat itu sedang pembangunan luar biasa pada saat itu. Dan bahkan untuk aula MIPA kan Kak di Fakultas MIPA ya gitu. Nah, itu juga ada pembangunan nih gitu di 2016 itu. Nah, sehingga apa yang dirasakan kayak PKKMB gitu kan. Apalagi Kak jurusan pendidikan IPA 2016 itu tahun pertama angkatannya gitu. Jadi angkatan pertama nih ya Kak dari jurusan pendidikan IPA. Artinya nggak punya senior gitu, nggak punya apa namanya itu hima atau himpunan mahasiswa dan nggak punya senior gitu pengen. Kalau adik-adik masih punya ya. Kalau Gita jurusan apa Dek? Ya, adiknya tadi apa malu ya sini? Gak apa-apa deh, malu-maluin aja, gak apa-apa. Kita di sini perempuan aja kok, gak apa-apa. Jadi kita jurusan apa? Perkenalkan kita dari jurusan pendidikan IPS, Kak. Oh, Masya Allah. Berlawanan kita ya. Anda IPA, Anda IPS. Biasa lah ya kalau di SMA itu kan ya, Dek. Antara IPA dan IPS. Iya. Dan itu jurusan baru ya, Gitanya? K2NP? Iya, Kak. Iya, angkatan pertama juga. Oh Iya. iya.
Masya Eh, Allah. itu enggak Kak, dia udah angkatan kedua, maka izin menjawab ya Kak. Itu di bawah satu departemen sama Rabia Kak, sejarah. Oh, di sana ya. Masya Allah. Berarti masih dua angkatan kedua ya dari jurusan pendidikan IPS ya. Oke, kalau Dek Zoya jurusan apa Dek? So ya Kak, Hmm? dari pendidikan sentra tasik Kak. Oh, sentra statik. Yang suka nari ya Dek ya? Iya, Masya Allah. Kalau Dek Tifa, jurusan apa? Dia menjawab ya Kak, kita dari Iya. pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Anaknya ahli banget ya, Masya Allah. Ya Dek, maaf ya Dek, kalau Akak ini salah kata dan perbuatan. Karena Akak manusia yang bersifat hilaf dan salah, ya kan? Kak minta maaf ya nanti kalau ada salah kata. Tapi di sini kita belum itu ya, belum tutup ya. Itu masih pembukaan gitu ya. Nah, jadi itu ya adik-adik tadi 2016 Kakak masuk kuliah, bayangin masuk kuliah itu jauh dari orang tua, sedih nggak? Sedih banget, di awalnya diantar gitu kan, terus nggak diantar-antar lagi gitu ya, nggak jemput-jemput gitu ya, pulang sendiri, bayangin. Itulah masa-masa Kak dulu gitu, nggak pergi kampus gitu kan, kayak dari pertama kuliah, bayangin, pertama kuliah, terus setelah kuliah gitu kan, kata Kak Rabia tadi ya sama Kak Jessica, shock gitu. Ya, yang awalnya kayak dulu di apa, kalau Kak di Man ya, Kak dari Man Palangki ya, Sejunjung, bayangin gitu. Kak merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Kata Kak Rabia tadi ya, kita nggak disuruh-suruh untuk catat, kita nggak suruh-suruh untuk buat tugas, ya kita nggak suruh untuk apapun ya, terserah kalian gitu. Buat enggak gitu. Artinya adalah kita buat tugas tergantung kita mau buat tugas atau enggak gitu. Yang penting adalah ketika ada tugas jalankan gitu. Atau ketika ada dosen menerangkan ya catat gitu, penting-penting gitu. Karena emang tadi kata Kak Rabia sama Kak Jess kayak Kak gitu. Kita harus mandiri ya, kita harus cari tahu sendiri, kita cari pengetahuan sendiri gitu. Kita mau kayak mana di kita itu tergantung kita gitu. Maka wajar kalau misalnya di kampus ya, ada yang 7 tahun ya itu udah hampir DO ya gitu. Ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, atau bahkan yang kumlot ya, 3,5 tahun mampu untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Artinya tergantung kita ya untuk menyelesaikan hal tersebut gitu. Itu yang pertama ya, kultur shock ya gitu. Maksudnya kebiasaan ketika proses pembelajaran. Artinya dari sekarang ya pupuk-pupuk lah semangat-semangat adik-adik gitu ya untuk menjalankan atau menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan sama dosen nanti. Yang kedua, kata Kak Rabia atau Kak Jessica, pertemanan gitu. Kita bebas nih memilih siapa aja teman kita. Artinya kita bebas itu. Apalagi kalau misalnya di kampus ya, anak-anak ya ini yang terkenal ya gitu kan, belum apa ya, yang biasanya umum tuh anak EBS nih. Bajunya urak-urakan gitu kan. Terus apa rambutnya gondrong gitu kan. Kemudian ya kayak biasa santai gitu. Jadi tiap apa fakultas itu ada ciri khasnya. Tapi yang lebih apa lebih menarik bukan menarik sih, lebih menonjol itu adalah EBS gitu. Dengan gayanya yang nyentrik gitu ya. Kemudian Mbak ya tadi baju pun kalau nggak digosok nggak apa-apa gitu kan. Banyak sandingnya gitu kan. Ya abang-abang rok panjang gitu kan. Tapi kita tahu ya bahwasanya itu kuliah gitu. Jadi nggak terlalu ya mengikat ya. Itu tergantung pada aturan dari fakultas tadi gitu. Nah, seperti itu. Jadi emang jangan sampai pertama jangan overthinking gitu kan dalam menghadapi dunia kampus. Nikmati. Dan ini ya kan untuk bagaimana adik-adik juga menyelesaikan itu kan dalam proses perkuliahan tadi. Nah, kalaupun ya kan bagaimana ada nggak perbedaan antara kuliah dengan SMA? Pasti. Pasti kan gitu kan. Untuk biaya hidup aja, biaya kuliah aja mahal nggak? Kalau adik Zoya, Tifa sama kita. UKT-nya bayar atau di sini ada bidik misi atau anak pemerintah sama gimana Kak Jiska? Ada di sini? Anak Bayar UKT? pemerintah, anak orang tua. Ya pemerintah anak orang tua ya gitu. Dibiayai gitu ya. Jadi kita cuma kuliah ya Kak Jiska. Kak Rabia juga anak pemerintah atau anak ibu bapak? Anak ibu bapak, tapi dibiayai oleh pemerintah. Ada pemerintah. Masya Allah kan keren ya kakak-kakak ini. Kalau kalau Dek ini, Dek Zoya, Dek Tifa sama kita dibiayai orang tua atau dibiayai pemerintah? Dibiayai pemerintah. Masya Allah. Berarti Zoya sama kita pemerintah ya? Masya Allah. Kalau Dek Tifa? Orang tua. Oh, orang tua. Sama kita ya, Dek. Berapa UKT-nya?
Cuman dapat 3,5. 3,45 dek, 5. 3,5, Kak. Oh, 3,5. Masih ini ya, Dek, masih rendah ya? Maksudnya masih rendah ya, Kak, dulu. Kalau Kak juga mandiri, dan itu biaya kuliahnya 4 juta, gitu, dalam 1 semester. Bayangin, sekali bayar UKT ini luar biasa loh, Dek. Tebalnya luar biasa, sedih, gitu kan. Aku mau foya-foya, tapi nggak bisa. Jadi, uang tuh singgah aja sebentar, bayangin, 4 juta loh. Dan itu dibayar sekali 6 bulan. Ya kan? Jadi kalau misalnya 8 semester kali 4 udah 32 juta habis untuk UKT aja. Ya, kalau 8 semester ya. Jadi kalau misalnya 10 semester gimana? 40 juta. Itu tambah lagi kalau 12 semester berapa gitu ya. Nah, itu kan semakin nambah gitu kan. Tapi itu alhamdulillah ya kan. Karena emang ya kalau kita lihat setiap yang bernyawa kita nih bayangin gitu. Ada rezekinya dari Allah gitu. Nah, bayangin kalau adik kakak, kalau di UIN, itu UKT cuma 400.000 semester. BP 18 dulu. Artinya kayak, 10 kali lipat loh gitu UKT tadi gitu. Tapi alhamdulillah ya adik-adik di sini gitu ya, Masya Allah, ya kan Allah berikan keberkahan. Ya, yang alhamdulillah nih adik Zoya sama adik kita anak pemerintah gitu kan, anak bidik gitu kan. Dek Tifa, Masya Allah luar biasa dek gitu kan. Semoga ya rezeki orang tua dilancarkan, ya kan. Semoga urusannya dilancarkan gitu. Karena sampai nih di akhir nanti kelulusan gitu ya, sampai mendapatkan ijazah-ijazah ya. Semua SPD ya, kecuali Dek Zoya ya. Ya pendidikan kan. Nah, berarti SPD semuanya Masya Allah nih gitu kan. Calon-calon guru nih gitu kan. Calon-calon para pendidik. Kak Jeska juga, Kak Reddy juga SPD juga ya. Insya Allah ya. Sekarang kita sesi guru kayaknya ya. Karena minta-minta ke SPD, semuanya SPD juga masuk di sini ya. Oke, Kak Jeska. Iya, Kak. Ngomong Kak Jeska. Capek Kak ngomong Kak Jeska. Boleh dong Kak Jeska berbagi bagaimana pengalaman Kak Jeska awal-awal pertama kuliah. Apakah seperti ini atau kabar berbeda kayak anak culun? Gimana? Ya, adik-adik udah ke Padang semua? Udah pernah ke Padang, ke UNP? Udah. Ya, awal-awal ke UNP tuh kaget banget ya, yang awalnya itu dari kampung pesisir selatan itu masuk ke kota Padang. Wow, keren banget nih UNP gitu, Masya Allah, gedungnya tinggi-tinggi gitu. Wow, ya benar-benar. Alhamdulillah. Kemudian menjalaninya tuh kayak awalnya tuh malu-malu, masih culun-culun gitu, Kak. Nggak tahu basa-basi gitu. Oh, ternyata begini ya komunikasi dengan dosen gitu. Udah komunikasi dengan teman-teman baru, oh kayak gini ya. Itu awalnya tuh malu-malu. Di dijalani aja, nikmati aja, Kak. Nikmati ya gitu. Sampai jangan stres bawaannya Kak. Gitu ya. Tertekan ya down gitu ya. Nah, itu yang dirasakan. Emang Kak pun juga itu dulu nih dari anak kampung ke kota gitu kan. Ya mungkin dulu bahasanya nggak sama baai kan, baai gitu kan. Baa apa lagi? Nggak ada gitu kan. Kalau di Padang Masya Allah gitu kan. Kata Kak Jess, kamu, aku, ya ampun itu bahasa ini nanti pulang ke rumah gitu kan. Pulang ke rumah bahasa itu kayak bawa gitu kan. Dan bahkan orang tua bilang jangan bawa bakso kayak gitu gitu. Iko di rumah nggak di Padang dong gitu saking instan ini terbiasa untuk ya apa namanya itu bahasa yang ada di Padang gitu. Ya kayak culun itu kan nggak tahu ya istilahnya kayak saat kayak ya polos ya kan gitu kan. Kita kayak polos dulu gitu dan saking polosnya ya Kak, maaf ya Kak gitu. Ya kan bahkan semuanya di kakaan gitu kan. Bahkan ini kalau di kampus ya salah satunya adalah kita nggak tahu ya mana yang senior mana yang junior. Jadi semuanya maaf ya Kak itu kan izin bentar, maaf ya Kak itu kan pinjam itunya, maaf ya Kak itu padahal sebenarnya satu angkatan gitu. Nah gitu. Jadi nanti ya bersikap ramah tamah aja dulu gitu. Mengamati kan terus tiru ya enggak juga ya. Tapi memang bedakan oh ini baik loh untuk aku kita ambil. Oh ini nggak terlalu baik bagi aku nggak usah kita ambil gitu. Ya kan Kak Rabia? Apakah seperti itu juga yang dirasakan ketika di maba? Iya Kak. Kak di sini azan apa lanjut? Gimana dulu Kak? Break dulu Kak.
Kalau di tempat Dedek azan? Tempat Zoya iya Kak. Oh ya, kalau bagian tempat teman-teman yang azan, nah silakan aja dengarkan dulu azan gitu ya. Dan jawab juga ya, Dek, jangan termenung ya. Melihat wajah kakak ini ya, yang salah tadi gitu ya. Oke, di tempat teman-teman, Dedek masih azan ya? Atau ada yang sudah azan ya? Rabia udah? Dek Zoya, Dek Tifa, udah? Dek Gita, udah azan ya? Sudah Kak, kalau di sini. Kak, lanjut jawab yang tadi Kak. Oke, lanjutkan Kak. Oke, tadi kalau Kak Ija bilang gimana awal jadi maba ya Kak. Kalau di FIS, terutama di Departemen Sejarah ya Kak, itu nanti adik-adik ya yang juga tadi ada yang dari IPS ya Kak. Nanti satu semester lah ya, kurang lebih sebelum ada kemah gitu, sebelum itu kita pakai baju hitam putih gitu Kak. Nanti setelah kemah baru boleh baju bebas gitu. Namanya dulu YDYP sih Kak, nama kemahnya gitu. Nanti kita tadi dibilang Kak Ija ya juga kita harus gimana ya, ke senior kayak mana. Karena kalau di Departemen Sejarah itu kami minta tanda tangan senior gitu Kak. Apa Oh ya, iya. keakraban gitu Kak, minta tanda tangan senior. Namanya ada buku suci gitu diisi gitu Kak. Wow. Tapi kebanyakan dari FIS emang kayak gitu sih Kak. Jurusan yang lain juga kayak gitu kebanyakannya.
Di sana juga justru menjadi tantangan ya Kak, maksudnya harus, nyapa senior duluan, cari senior, dan itu menjadi tantangan banget bagi Rabia dulunya. Karena senior itu nggak tahu kan yang mana senior, Kak Eja. Waktu itu sempat juga ke anak geografi, bahkan kami minta tanda tangan, karena nggak tahu siapa yang mana yang senior sejarah, kayak gitu. Sampai kami bawa bercanda sama anak geografi itu, ditanya-tanyain, ternyata bukan senior kami, kayak gitu. Kemudian ya itu jadi tantangannya karena harus kita menjadi lebih berani gitu Kak dalam perkenalan sama orang baru seperti itu. Itu sebenarnya ada juga manfaatnya sih Kak. Terutama di dunia perkuliahan kita itu sebenarnya istilah introvert itu bisa ditarik dan ditempatkan gitu ya Kak. Nggak bisa kalau mahasiswa itu introvert menurut Rabia ya Kak. Karena kita membutuhkan orang lain untuk diskusi ataupun di perkuliahan gitu. Nanti kita akan tertinggal gitu. Ini untuk apa aja buat adik-adik semuanya gitu. Kalau sisi introvert ataupun ekstrovert itu kalau yang Rabia pahami gitu, itu bisa kita tempatkan sesuai tempatnya gitu. Jadi sebenarnya manusia itu menurut penelitiannya memiliki dua sisi itu. Nggak ada yang manusia yang introvert aja, ekstrovert aja gitu. Jadi kita juga butuh keduanya gitu. Dan dengan penempatan yang tepat gitu. Jadi untuk adik-adik tadi jangan terlalu overthinking iya gitu. Dan mulailah mengenal lingkungannya gitu. Kalau tips ya Kak, dulu Rabia sering buat sebelum kuliah itu buat catatan di awal itu apa aja yang perlu dipersiapkan. Perkenalan misalnya untuk perkenalan diri itu dulu dipersiapkan gitu Kak, saking groginya ya takut nanti apa aja yang ditanya gitu. Banyak bertanya kepada senior kayak gitu. Walaupun itu mungkin bagi sebagian orang kenapa ya kayak gitu banget gitu. Tapi alhamdulillah itu membantu gitu. Mulai juga membuat plan-plan gitu, apa yang mau dikerjakan. Karena hidup itu kalau nggak ada tujuan kayak gitu menurut Rabia pribadi itu nanti bakal kita udah shock dengan keadaan kampus itu berbeda dengan sekolah kayak gitu ya. Kemudian inisiatif dari kitanya untuk melakukan planning itu akan membantu kita mengurangi overthinking kalau dari kakak ya adik-adik. Jadi kita membuat inisiatif apa yang perlu dilakukan di semester ini, semester 2, semester 3 dan sebagainya, itu akan membantu kita dalam dunia perkuliahan gitu. Jadi kita nggak ngambang, ketakutan aja sendirian, terus introvert dan sebagainya. Jadi kan kayak gitu lebih mulailah karena tadi itu kita harus berani dan action itu yang penting banget dalam dunia perkuliahan. Mungkin demikian Kak Ija. Oke, semakin menambah ya adik-adik, Dek Gita, Dek Zoya sama Dek Tifa. Gimana ya supaya menghadapi dunia kampus? Yang pertama, jangan niat dulu ya, niat kita emang ikhlas ya untuk menghadapi dunia kampus. Yang kedua, jangan overthinking. Kayak mana nanti aku bisa dapat teman nggak ya? Ya aku sama teman siapa ya nanti ya? Jangan pikirkan itu dulu deh. Tapi pikirkan nanti yang insya Allah itu jalan terus gitu. Yang ketiga, ini dapat di tips dari Kak Rabiah gitu ya, untuk mempersiapkan diri ya. Apa aja nanti itu kan. Misalnya aku nanti mau ambil kegiatan apa ya, dan sharing ya dengan sharing ya beda ya, sharing sama sharing dengan senior ya, berbagi ya kan, tanya gitu kan, apalagi kalau misalnya di fakultas nih kayak misalnya Pak Fis udah, karena ada beberapa perbedaan nanti setiap fakultas tuh. Contoh kayak di Fis gimana Kak Rabia kalau bajunya, atau ada nggak ketetapan dari fakultas Fis tadi deh kayak dengan bajunya ini? Kalau baju ya Kak pada umumnya itu memakai pakaian yang sopan, terutama itu memakai rok gamis itu boleh kalau bagi perempuan. Terus kalau apa lagi ya kayak sepatu juga pantsus boleh. Kemudian kalau di jurusan Rabia pribadi Kak itu celana emang nggak dibolehkan. Kalau di departemen itu
kurang dianjurkan. Dan itu ada juga teman dulu yang pakai nekat pakai celana dan itu ditegur sama dosen. Ini jangan sampai ya kita justru ditegur sama dosen, dan itu karena akan nanti kita dapat penilaian tersendiri bagi dosen itu sendiri ketika kita udah melanggar di awal. Kita nggak enak sama dosen itu sendiri nanti, dan dia akan ingat loh kesalahan kita. Kan pertemuan pertama melanggar gitu ya Kak. Nanti nilainya juga gimana ya, berpengaruh ke sana gitu. Karena kan nggak hanya tentang nilai secara ini ya tertulis gitu, tapi sikap kita juga dinilai sama dosen-dosen itu gitu Kak. Ya, itu dari fakultas BIS ya. Kalau fakultas Kak Deska gimana Kak Deska? Ada ketentuan gitu Kak yang ini kalau hariannya? Kalau Jessica dari Fakultas Pariwisata Perhotelan, kalau di sini nggak ada ya dari FPP. Ini kalau kita dari FIS, Tifa juga FIS ya. Zoya dari FBS, kalau kakak dari FPP, Fakultas Pariwisata Perhotelan. Kalau di FPP itu ada pakaian khususnya kak. Senin Selasa tuh pakai hitam putih, Rabu itu pakai baju batik. Kalau Kamis tuh pakai maron, terus roknya hitam. Nah, kalau Jumat pakai baju kurung basibah. Kalau Sabtu baru bebas gitu. Kalau kita melanggar itu tuh akan ditegur sama dosennya. Kecuali tergantung dosennya sih. Misal kalau kayak kakak bimbingan, lagi nyusun skripsi kan bimbingan. Kalau pakai baju bebas ada dosen yang boleh, ada dosen yang tidak boleh gitu. Kadangkala kita masuk ke ruangan dosen tuh ditegur nih sama dosen, kenapa nih pakai baju ini gitu. Jadi kalau dari fakultas masing-masing, adik-adik dari FIS, terus FBS, diminta sama fakultasnya tuh pakai baju ini harus sesuai aturan, ikuti itu. Jangan sampai kita ditegur sama dosen gitu kan. Oke. Ya, kalau Dek Zoya, ini ya Dek di FBS ya. Nah, di sini Masya Allah ada nih Kak dari Kak Anissa Sukma. Boleh dong Kak Anissa Sukma berikan pengalamannya dikit terkait dengan MBS nih ya. Karena Kak juga MIPA ya. Kalau MIPA pun juga terkhusus juga tersendiri nih terkait dengan pakaian gitu ya. Kalau emang di MIPA itu emang tidak boleh bahkan tidak dianjurkan untuk pakai celana gitu. Karena emang fakultas fakultas matematika ilmu pengetahuan alam nih gitu. Artinya kan guru gitu, sosok guru dan ditiru gitu. Jadi otomatis harus penampilan terus menarik gitu, penampilan terus rapi gitu. Jadi kalau misalnya nanti antara FMIPA, FBS, sama FPP itu sangat signifikan nih gitu kan. Kalau FMIPA, dulunya kan Kak semua ya kan, Kak Anissa gitu ya. Kalau dulu ya sama zaman Kak, FMIPA itu terkenal dengan tas yang besar banget loh, jinjingannya di belakang gitu. Yang Eiger itu loh bayangin gitu. Nah, jadi kalau misal, oh itu anak FMIPA nih gitu. Oh itu anak FMIPA kenapa? Saking rapinya, itu saking ini. Tapi kalau FBS, gimana Kak Anissa? Kalau Pakai, FBS ya, sedikit sharing aja sih. hah? eh tiap tiap tiba di kampus tuh, di kampus FBS ya, di fakultas, itu emang suasananya udah mulai berubah. Kenapa Kak? Suasana-suasana orang-orang ceria. Kayak sama tadi yang dikatakan sama Kak Ijah ya, kalau yang apa ya tadi namanya, kalau pakaian yang penuh warna-warni kayak gitu, habis itu ngejreng kayak gitu penuh berwarna, di sana ya adik-adik bisa temukan banyak banget orang-orang yang kayak kita ngelihat dia aja tuh udah kayak auranya terpancar kayak gitu. Pakaiannya emang ya modis-modis kayak gitu. Habis itu kayaknya mereka seleb semua deh. Aku pernah berpikir kayak gitu dulu waktu maba kan, karena emang udah kayak orang mau fashion show gitu loh. Oh Apa iya. SCBD gitu. Nah, mereka cuma mau ngampus tapi kayak mau fashion show. Terus itu aja ya, Kak. Iya, kalau ada nggak Kak, Dek, ketentuan-ketentuan berlaku nih gitu. Kalau Kak Kalau gimana, Anissa Kak? nih, ketentuan pakaiannya gitu kan. Oh, ketentuan pakaian. Hmm. Celana atau Itu pakai rok. sebenarnya ada sih dipajang lebar gitu kan di banner. Biasanya kan masuk pintu utama ada banner kayak gitu. Berpakaian mahasiswa yang rapi, dan itu potong rambut juga udah dihimbau. Nggak boleh Iya. pakai kaos juga udah dihimbau. Tapi ya itu namanya juga FBS ya kan. Mereka semua kayak menutup mata, tidak membaca kayak gitu kayak Ija.
saking ini ya berekspresi nih gitu ya, karena seni ya, ini seni lah, ya, hidupku seni, jadi rambutku berseni, bajuku berseni gitu ya, saking saking beragam ya kata Kak Nisa tadi ya, fashion show semuanya gitu, seleb yang ada di sana gitu. Iya, Emang nanti kayak ya lomba jelas jadi. sama Dek Zoya ya Dek, jadi saya nanti insya Allah lah gitu kan merasakan nih gimana lingkungan FBS gitu ya, anak-anak bahasa dan seni yang luar biasa, Masya Allah gitu ya, saking seninya ya kita bernampak nih bermacam 1, 2, 3, 4 orang ini dan akan beda level gitu, ini yang urak-urakan, ini yang hampir tidak rapi, ada rapi juga gitu, tapi pada umumnya ini gitu kan apa namanya itu heterogen ya, berbeda-beda gitu. Nah, dari Dek Tifa, Dek Gita, dan Dek Zoya, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan nih gitu. Ini seputar dunia kampus gitu. Jadi kita di sharing aja ya gitu. Mau dengar suara Dek Zoya nih, Dek Gita sama Dek Tifa. Ada yang ditanyakan? Kak, izin bertanya boleh, Kak? Ah, boleh Dek Tifa. Mengenai UKT tadi, apakah bisa mengajukan penurunan UKT ke pihak kampus, Kak? Dan itu bagaimana tahapannya, Kak, gitu? Oke, Terima kasih, gimana Kak. tahapan? Oke, gimana Dek Zoya? Gimana tahapannya Dek? Penurunan UKT? Maksudnya dibayar pemerintah. Oh iya lupa kita ya. Dek Zoya anaknya pemerintah ya, bukan anak ibu bapak ya, anak pemerintah. Bapak Kak, tapi dibayar oleh pemerintah. Oh iya, ibu bapak tapi dibiayai oleh ibu dan ayah. Dek kita juga ya. Nah, Dek Jessica sama Dek Dabi juga ya. Ya, kasihan kita ya, Dek. Kakak juga kemarin kan apa mandiri. Bayar UKT 4 juta. Nah, ya setahu Kak ya, sesuai dengan pengalaman pribadi gitu ya terkait dengan UKT dan juga beberapa kali itu sharing sama teman-teman juga itu kan baik itu adik-adik ya sebelum adik-adik juga gitu pernah bahkan Kak pernah mengajukan untuk penurunan UKT. Jadi untuk gaya mandiri ini kan cukup luar biasa ya, 4 juta loh, bayangin 4 juta dalam sekali semester itu harus bayar 4 juta. Nah, ini pernah Kak, ini pengalaman pribadi banget nih gitu. Karena kan terbebani banget ya untuk bayar 4 juta dalam semester gitu. Maka Kak ajukan. Jadi dulu tuh pernah ada program dari BEM. Di BEM ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi perkumpulan para aktivis seluruh fakultas gitu kan berkumpul di BEM gitu kan UNP. Jadi pernah Kak nih ada program dari BEM UNP untuk apa? Untuk penurunan UKT tadi. Ya, penurunan UKT artinya ada harapan nih ya kan bisa untuk setidaknya kurang 50% lah di 22 juta dalam satu semester gitu. Jadi ngurus-ngurus surat nih itu kan fotokopi KTM, kartu tanda mahasiswa, terus lagi surat ketidak apa namanya itu relaan kita gitu. Pokok surat pernyataan bahwa saya ingin nih menurunkan UKT. Pokoknya banyak nih gitu kan data-data yang dikumpulkan terus nanti diarsipkan di sebuah map baru nanti dikasih ke BEM gitu. Tapi pada faktanya gitu kan kalau Dek Tifa mandiri enggak Dek SBSN. SNBP, Kak. Oh SNBP berarti seleksi nasional ya? Iya, Kak. Melalui prestasi ya. Nah, terkait dengan hal ini, gitu kan kalau Kak kan mandiri, tahu Kak, mandiri itu emang nggak bisa lagi untuk turun UKT. Tapi untuk SN, ya kan, untuk mekanisme di kampus itu untuk penurunan UKT setahu Kak ya tidak ada. Tapi untuk penyicilan itu ada gitu deh. Jadi kan biasanya kita bayar UKT kan sekali langsung ya ada 4 juta langsung, ada yang 5 juta langsung gitu. Apalagi sekarang pakai uang pembangunan ya. Enggak tiba. Enggak juga. Alhamdulillah ya gitu. Kalau mandiri itu udah luar biasa ada mungkin 8 juta atau 9 juta untuk bayar UKT juga uang pembangunan. Tapi alhamdulillah, tetapi di sini katakan hanya berlaku ya kan untuk pencicilan UKT. Jadi ada 2 kali bayar UKT gitu, uang UKT. Terus gimana Kak? Untuk ini penurunan emang nggak ada deh gitu. Kecuali nanti adek dapatkan beasiswa lain gitu. Jadi jangan sedih. Oh sekarang kan banyak nih, kan beasiswa pendidikan gitu. Kayak dengan di kampus gitu. Jadi emang gimana caranya Kak ya? Tidak ada kan kecuali untuk ngambil beasiswa yang lain deh gitu. Insya Allah UNP itu banyak beasiswanya deh.
ya jenis prestasi apalagi itu masya Allah luar biasa gitu. Nah, kalau misalnya kalau ada ikutin terkait dengan info-info UNP, nah, itu pasti akan ada nih berprestasi di bidang ini, ya juara ini, juara itu gitu. Atau misalnya lulus dari beasiswa ini gitu. Nanti otomatis ya dari kitanya sendiri ya untuk lebih aktif mencari info-info terkait dengan beasiswa tadi. Tapi untuk atau misal dari contohnya kayak di kalau kita di kampung tuh Basnas gitu kan atau apa mah yang lainnya gitu LPDP gitu kan yang emang ini salah satu beasiswa yang emang digalakkan hari ini gitu karena di tengah himpitan ya kan keuangan yang luar biasa hari ini jadi gimana Kak jangan berkecil hati gitu walaupun tidak bisa untuk diturunkan tapi ada yang kemungkinan yang pertama ya kan mengajukan untuk pencicilan uang UKT bayar UKT berarti 2 kali pencicilan jadi kalau 3,5 juta berarti ada berapa tuh 15 ya 15 eh 17 ya 7.500.000 gitu ya untuk bayar dulu gitu kan terus atau yang kedua adalah mencari apa pemasukan lain gitu beasiswa gitu Masya Allah itu kalau Allah mudahkan ya memang ketika emang niatnya untuk nuntut ilmu gitu. Maka semoga Allah mudahkan ya untuk dek Tifanya gitu ya untuk bayar setiap bulannya tidak semangat ya Insya Allah gitu kan pasti bisa ya jadi jangan Iya, berkecil Kak. hati walaupun anak pemerintah banyak sini-sini ya dasar dan pemerintah bagi dong uangnya dong ya kasih ke Tifa ya ya dek Tifa gitu nanti minta aja ke mereka ya dek Zoya sama dek Gita ya dek kasih ya agak 1 juta ya Kak Rabia juga ya Kak Jessica kasih ya berarti kalau udah dari Jessica 1 juta Zoya 1 juta Rabia 1 juta Zoya Gita 1 juta udah 4 juta itu udah Pak mampu itu untuk bayar UKT jadi berbagi ya dek dek Zoya sama dek Gita temannya ya itu ya dek Tifa atau yang lain ada yang ini kakaknya kakaknya Putri ada nggak? Atau yang lain mau bantu kan ya atau yang ada tahu yang lain info lain terkait dengan UKT boleh deh dek Rabia Tadi mungkin udah kakak spill ya, tapi untuk lebih jelasnya aja, kalau Rabi pernah dapat info itu teman, kalau terkait penurunan itu emang nggak bisa ya Kak. Kemudian Iya. tapi alternatifnya memang ikut lomba-lomba tadi. Bahkan kalau lomba itu kita menang, itu bisa 1 semester kita itu dibayarin. Tergantung sih kalau menangnya lomba 1 kali gitu ya itu bisa diganti ke UKT kita Kak. Itu nanti bisa diajukan baik dari jurusan kayak gitu. Kemudian untuk beasiswa itu juga dari jurusan biasanya ya ada nanti juga inisiatif dan lebih mandiri lagi untuk cari gitu. Karena di jurusan sendiri biasanya juga ada beasiswanya. Asalkan kita rajinannya ya kata Kak Ija tadi. Kalau dari jurusan yang Rabia tahu kayak beasiswa Raja Wali gitu Kak. Terus beasiswa unggulan juga ada. Nanti yang penting rajin-rajinannya aja sih Kak. Mungkin itu Kak. Artinya kan update ya terus ya untuk info-info di jurusan-jurusannya. Apalagi kalau misalnya ada tipe di PAI otomatis ya update terus nih info-info atau di fakultasnya di PIS gitu ya. Karena emang ini kan kita yang cari sendiri sekarang gitu ya untuk info-info gitu. Kalau bagian telat ya kita yang rugi gitu. Nah seperti itu. Itu ya Dek Tifa. Jadi insya Allah Allah mudahkan ya Dek untuk biaya kuliahnya dan juga kuliahnya semakin dimudahkan. Oke, Ya, amin. iya Terima Dek, kasih. sama-sama. Oh Dek Kak, Zoya sama Dek Gita, ya Dek. izin bertanya lagi boleh, Kak? Boleh, kita bertanya-tanya sekarang. Oke, silakan Dek. Mbak ada mengikuti IG Info UNP. Nah, itu kan Ah, ada yang hadir di bagian Fakultas Ekonomi. Itu tuh biasanya banjir itu apa sampai ke itu, Kak, sampai ke depan, bagian depan UNP. apanya Dek? Banjirnya. Oh banjir, oh, oke. Terkait dengan banjir ya, Masya Allah. Ini sangat krusial banget ya persoalan yang ditanyakan. Saking ini ya. Mohon izin jawab ya terkait dengan UNP. Nah, UNP Masya Allah luar biasa Dek. Untuk tahun 2023 aja termasuk apa universitas yang sangat unggul ya, di baik itu di Sumbar ataupun di Indonesia. Bahkan 2023 ya rektor ya sebelum rektor hari ini, kan rektor Pak Genefri ya kan. Ya terlantik ya sebagai rektor terbaik se Indonesia. Bayangin.
Tapi ya karena kondisi UNP yang ya letak strategis atau secara geopolitiknya ya geospasialnya, secara geografinya UNP itu sebenarnya dulunya rawa gitu. Jadi secara datanya itu rawa. Jadi kalau bisa rawa gimana? Nggak bisa air ngalir ya, tenang gitu. Jadi karena saking udah majunya UNP, nah sehingga kayak air tuh nggak bisa lagi kemana jalannya deh gitu. Saking datarnya itu dari dataran tadi yang ada di UNP, ya sehingga ya maklum ya dek, untuk fakultas bukan hanya fakultas ekonomi juga gitu, tapi sekitar UNP emang banjir gitu. Bahkan MIPA juga banjir, ya, FIK juga banjir, EBS juga banjir nggak sih? Kak Anissa pernah ini nggak? Atau FVP juga EBS banjir nggak Kak? FBS tuh banjirnya yang di Parkit, Kak. Yang depan Oh, Gorf itu biasanya. Ya, berarti masih ini ya sekitaran UNP. Jadi emang benar ya, Dek, langganan banjir biasa aman. Aman ya, aman untuk banjir. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang kos-kosan. Maka tadi kan emang pilih adik-adik untuk kos-kosan. Tanyakan gitu kan sebelum untuk ngekos. Bu, ini rawan banjir nggak gitu. Biasanya kan tadi kata Kak Nisa itu di parkir, tapi parkirnya mana gitu. Tapi emang ditanyakan betul gitu. Atau bisa di arah-arah Cendrawasih gitu, arah-arah ke PIS gitu. Itu emang banjir banget gitu. Dan itu bahkan nggak setumit, tapi emang apa namanya tuh sebetis gitu. Saking curah hujan yang tinggi sehingga ya tadi selokan itu nggak ini kemana lagi gitu ngalir gitu. Karena emang saking datarnya dan ya buruknya gitu kan drainase dari eh, kota lah yang namanya kan dek. Kalau kita kalau di kampung mah air tuh ngalir dari atas ke bawah. Kalau NP enggak gitu. Dia ngalirnya teganang langsung ya gitu. Saking ininya gitu. Jadi memang benar ya Dek Tifa, emang langganan gitu. Makanya mau wanti-wanti gitu, bawa payung dari rumah ya, beli. Ya, pokoknya bawa payung aja ya gitu, biar ini nanti ketika di kampus, oh aku kehujanan nggak apa-apa. Dan usahakan kalaupun itu rawan banjir ya kosannya maka cari ini alternatif yang lainnya gitu. Apakah lantai 2 gitu. Nah ini. Memang rawan banget itu untuk UNP untuk banjir. Apalagi sekarang musim-musim hujan gitu di UNP. Nah, kalau adik-adik di mana tempat kosannya? Ada Zoya di mana? Kak Jiska di mana Kak? Banjir Kak? Rabia? Banjir Kak? Alhamdulillah di sini di Parkit kami ya Kak. Sebenarnya tidak rawan banjir, tapi banjirnya karena kondisi rumah itu Kak yang mengakibatkan air masuk ke dalam gitu. Tapi sebenarnya ada solusinya biar dia tidak masuk. Kalau Parkit ini kan termasuk tinggi ya Kak, karena dekat dengan pantai. Iya pantai. Berarti rawan ini Kak, rawan banjir, rawan tsunami. Apa nih tsunami ya? Ya, takut Kak, dekat tsunami. Dekat tsunami, dekat pantai. Sejauh ini alhamdulillah nggak takut-takut amat, biasa aja Kak. Karena ada Allah. Biasa aja. Zoya kemana kosnya ini? Di mana Dek? Zoya di mana kosnya? Ngelek Zoya nggak takut jaringannya kayaknya. Kalau kita? Kalau Dek kita Dek, di mana kosannya? Kalau kita belum nyari kosan, Kak. Oh iya, berarti tinggal di kampus nanti? Enggak nyari kos juga, tapi belum sekarang pas TKK. Berarti yang gitu ya? Oh, ada aja lah Dek, bolak-balik aja lah, nggak apa-apa. Oh, kita orang Pariaman. Biasalah, orang Paris. Oh. Pariaman sekitar. Itu Zoya belum. Zoya di mana tadi kosnya? Belum cari kos, Kak. Cariin dong Keja. Oke, sini aja ya, Dek. Semua kita di sini berdua. Oh iya. Adanya maunya di mana? Iya. Depan fakultas aja, Kak. Emang jauh-jauh kali. Ini warung masalahnya. Pada depan fakultas EBS. Pada depan fakultas ya.
Nah, insya Allah ya Allah mudahkan ya Dek Zoya. Tapi yang penting nih ya Adik-adik, gitu kan. Sebelum kuliah bagus yang dicari gitu kan. Emang ribuan ya, bahkan ribuan maba sekarang itu untuk ya berlomba-lomba untuk cari kan. Gitu. Ya, emang kalau dapat ya sebelum kuliah lah ya Adik-adik gitu untuk ini memastikan kos-kosannya gitu ya. Info-infonya silakan Japri ke Jessica ya. Kayak Jessica ini udah lang-lang buana nih untuk fakultas semua fakultas ya. Untuk rumah-rumahan gitu ya Kak Jessica. Oke, itu kalau Zoya di mana Dek asalnya? Belum mencari, Kak. Kan belum mencari. Zoya asli mana nih? Nah, asalnya. Asalnya. Di Kecamatan Baru, Kak, dekat perbatasan Sumber Riau. Oh, Oh, jauh ya, Kak. Jauh itu, Dek. Ya. Oke, Dek. Jauh ya, Dek. Kita direkatkan ya hari ini. Dengan Nazum ya. Oke, itu yang penting ini ya, Dek. Ingat aja. Kalau Tifa? Asalnya? Tifa asal Darmasraya, Kak. Wih, Dekat wih. Tetangga kita. Tidak ya. Atau bagi si Junjung, yes. Karabia juga Karabia. Sejunjung. Nama saya. Kita Iya, pulang Kak. bareng. Kita pakai Gimana motor. Tifa di si junjungnya? Dan Mesraya, Kakak. Kak, dan saya. Sorry, Kak. Di sini ada Damasraya ya? Kakak Iya. sebenarnya jauh juga dari Damasraya sebenarnya. Arah ujungnya si Junjung. Iya, paling jauh itu. Oke, dan menurut saya ya, Dek. Mungkin udah dapat juga kosan. Kalau Dek, apa? Alhamdulillah udah. Di mana, Dek? Kemarin tante kalian cari kos-kosan. Ya. Oke. Di Jalan Cendrawasih Gang Gurami 14, Kak. Oh, Gurami. Nah, itu tadi ya. Hati-hati ya, Dek, untuk ini. Karena Cendrawasih itu rawan banjir. Benar. Ini kemarin baru Kak pulang dari Cendrawasih kan. Baru dari asar ke maghrib, bayangin gitu kan. Udah lebat banget. Dan itu emang banjir dan nggak bisa dilewati oleh apapun kendaraan gitu. Saking ini ya, banjir gitu ya. Dan Dek Zoya sama Dek Gita dimudahkan ya untuk kos-kosannya. Kalau Dek Zoya nanti tadi di depan fakultas ya itu agak susah dikit Dek, karena memang ini warung-warung gitu ya, abang-abang jualan. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Kalau di depan fakultas gitu ya. Kalau Dek Gita itu kan di area ini ya, base ya. Nah, silakan untuk apa namanya itu? Dan sekarang ya untuk cari kos-kosannya. Itu ya. Oke, ini dari Dek Gita ada yang ditanyakan? Atau Dek Tifa lagi, atau Dek Zoya lagi? Ya Kak, tentang UKT tadi Kak ya. Apa Dek? Ada? Dek Zoya ada? Apa Kak ini, Kak? Tentang masalah PKKMB itu, Kak. Oh iya. Apa Dek masalahnya Dek? Jadi kapan, Kak, PKKMB itu, Kak? Oh Kan iya, kemarin, kapan? sekarang belum ada kepastiannya, Kak. Oh iya. Karena cewek itu butuh kepastian, nak. Iya, Kak. Sakit terus diganti. Iya kan? Nah, itu ya ada di sini yang tahu. Dek Tifa tahu, Dek kita tahu kapannya. Karena cewek butuh kepastian, jadi Zoe minta kepastian nih gitu. Karena kita di sini cewek, kita kan kasih kepastian dong. Ada yang tahu kapan? Belum tahu ya. Nah, tapi di sini tahu ya terkait dengan PKKMB. Ya, ada. Kepanjang ke PKKMB. Tahu? Nggak tahu. Nanti kata orang PKKMB, kita PKKMB juga. Apa Dek kita? Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Masya Allah. Itu ya. Jadi pengenalan kampus. Jadi nanti kita diajak refreshing ya. Enggak juga ya. Kita kan berkumpul satu satu universitas ya. Kalau misal dulu Kelaka karena memang pembangunannya itu terpisah gitu. Jadi nanti misalnya contoh fakultas Saka pergi ke fakultas PIS gitu. Atau orang-orangnya ya gitu. Jurusan ini pergi ke jurusan PIK gitu.
Kalau sekarang nggak, gitu. PKKMB ini memang satu dikumpulkan di auditorium gitu. Jadi semua maba, jadi kalau nanti gimana Kak supaya tahu nih info-info PKKMB? Maka Kak bilang tadi harus aktif dan update terus terkait dengan info UNP. Jadi IG-nya terus dipantengin deh gitu. Kayak Kak Dek Tifa tadi kan. Kak bener nggak ya Kak di info UNP kalau misalnya itu Fakultas Ekonomi Bisnis banjir Kak? Iya gitu. Jadi otomatis kapan itu terkait dengan kapannya gitu. Maka kan emang dari kampus sendiri deh gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan, karena Kak bukan orang kampus lagi gitu kan, atau mungkin ya tentang tata usahanya gitu atau kasubagnya. Tapi yang jelas biasanya itu kan sebelum adik-adik itu ke kuliah gitu. Biasanya akan dikumpulkan. Jadi kalau misalnya itu awal di bulan Agustus atau di akhir Juli. Nah, ini prediksi ya Kak ya gitu. Karena emang biasanya di akhir-akhir atau pertengahan Agustus adik-adik udah kuliah gitu. Jadi emang otomatis ya kapan ya Kak selalu dipantengin terus info UNP IG-nya. Atau kakak-kakak lain ada nggak yang ini? Tahu infonya? Terus yang ini belum ada ya untuk info UNP untuk PKKMB, tapi terus dipantengin terus ya untuk info UNP ini. Nah gitu deh. Untuk bajunya udah tahu ya ketentuannya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Dan udah tahu? Boleh? Gimana ketentuan PKKMB? Ada yang tahu? Atau kita tanya pengalaman Kak Jessica nih. Dek Tifa boleh? Mau Baju ini? hitam. Baju Hitam hitam. putih. Ya, hitam putih bukan hitam abu-abu ya, Dek. Sekarang udah beda ya level. Kalau hitam putih itu masih SMA, kalau hitam putih kuliah. Kalau hitam abu-abu itu udah hitam putih abu-abu itu masih SMA gitu ya. Jadi emang ketentuan PKKMB itu emang pakai baju hitam putih gitu. Dan biasanya itu dilakukan selama seharian. Nah, kita tanya nih, lulusan Corona, Kak Rabia gimana Kak? PKKMB kemarin? Izin ya Kak, kalau Rabia waktu itu masih online ya Kak. Tapi ada dua, kalau PPKMB itu dibagi dua ya Kak. Pertama itu kalau Rabia pribadi kemarin tuh, pertama memang yang semuanya, kalau yang saat ini kayaknya diaudit biasanya untuk BP 23 kemarin diaudit kumpulnya 2 hari atau berapa hari ya? Kemudian kalau dulu Rabia pribadi itu kan online, jadi memang seharian duduk di depan layar itu Kak, jedahnya cuman sholat iya sholat aja. Nanti untuk paginya tuh ada sarapan, itu ada jedanya gitu. Pokoknya seharian gitu Kak, kalau yang offline nanti di audit juga seharian gitu. Kemudian untuk PKKMB yang di fakultas juga ada, itu bajunya nanti disesuaikan juga Kak, ada baju apa ya per fakultasnya gitu, selain baju hitam putih gitu. Nanti ada juga eh, saran ya Kak, kalau dari Rabia selain adik-adik pemantengin IG-nya UNP gitu, juga harus dilihat IG-nya departemen masing-masing. Soalnya biasanya ada kalau di jurusan sejarah itu ada kakak asuh namanya yang akan ngarahin terlebih dahulu sebelum kita PPKMB, diarahin sama kakak asuhnya kayak gitu Kak, dari Hima itu diarahin untuk PPKMB nanti dibagi per regu gitu ya, ada kegiatannya di sana kayak gitu Kak. Oke, terima kasih ya Kak Rabia. Kalau Kak Jessica, kalau di fakultas FPP, ada ketentuan nggak? Ya dulu kalau Jessica pada PKKMB-nya tuh tahun 2020 itu kan corona Kak. Memang Zoom juga itu kondisi masih di kampung. Terus Zoom PKKMB-nya itu kayak Kak Rabia tadi juga dibagi. Pertama itu PKKMB per kampus semuanya tuh gabung. Terus ada juga PPKMB per fakultas gitu. Memang di sana dijelaskan bagaimana kehidupan kampus kita tuh duduk aja dengerin gitu. Tapi kalau yang offline tuh nanti adik-adik kan offline ya.
Itu sama juga kan Kak, duduk dengerin. Biasanya tuh ada dibikin yel-yel juga tuh. Kalau yang offline dibikin bawa apalah, terus nanti dibikin video yel-yelnya gitu. Biasanya kayak gitu kalau dilihat-lihat Kak. Oke. Itu ya, jadi untuk PKKMB berarti hari pertama itu semua fakultas ya. Kalau misalnya dulu tuh pakai Zoom, kalau sekarang kan enggak ya. Kalau sekarang kan offline, berarti kan dikumpulkan di auditorium nanti, itu emang seharian. Dari misalnya jam 7 sampai jam 6 gitu. Dia itu harus mengikuti setiap rangkaian acara untuk maba ini gitu. Nah, terkait dengan atribut-atributnya ada yang palingan ya nanti apa yang akan disuruh oleh panitia. Biasanya kayak topi gitu atau misalnya kayak kalung gitu, itu memang tergantung ini nanti ya panitia acara untuk menyemarakkan PKKMB karena kan pengenalan kampus gitu ya kepada mahasiswa baru gitu. Dan hari kedua itu biasanya ke PKKMB per fakultas gitu. Nah, benar kata Kak Rabia tadi. Selain untuk mentengin untuk info UNP IG-nya, juga pentingnya juga terkait dengan IG-nya departemen masing-masing gitu. Artinya kalau misalnya Dek Zoya berarti kan EPS gitu. Atau Dek Tifa sama Gita berarti kan di departemen PIS gitu. Karena emang setiap fakultas kadang berbeda-beda gitu jadwalnya, tergantung fakultas itu gitu. Jadi nggak disamaratakan gitu. Bisa jadi langsung hari selanjutnya untuk ke fakultasnya atau departemennya bisa jadi 2 hari selanjutnya gitu. Nah, ini tergantung gitu kan ke fakultas masing-masing gitu. Dan yang harus dibawa ya tadi niat tadi ya gitu kan, dan dikuatkan tenaganya gitu. Ya, kalau misal 2018 pernah nih 2018 itu PKKMB-nya dilatih oleh tentara langsung gitu. Jadi pernah kejadian itu emang tentara langsung itu untuk melatih gitu kan anak-anak maba ini gitu. Sehingga pernah dulu ada yang namanya kalau misalnya di jalan ke MIPA itu namanya Sungai Gangga gitu, melewati fakultas MIPA ya sebentar dan juga fakultas EBS gitu. Nah, ini lumpurnya sangat luar biasa gitu. Disuruh untuk nyebrang itu kayak latihan militer gitu. Tapi kan pada faktanya sekarang nggak terlalu lah gitu untuk hal ini gitu. Bagi yang mau aja ikut gitu untuk apa namanya terkait dengan pelatihan militer yang dilakukan oleh tentara tadi. Tapi kalau sekarang kan nggak lagi gitu untuk hal ini. Gitu. Tidak terlalu untuk latihan fisik. Nah, gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Latifah, Dek Tifa, itu ya. Tifa ya? Itu ya? Ya, yang lain ada? Dek Gita sama Dek Tifa ada? Kalau Dek Gita dong, ada pertanyaan Dek, kalian udah paham banget ya kayak kampus nih. Gak perlu kita bahas lagi ya. Dek Gita ya. Soalnya aku udah paham Kak, tinggal aku jalanin aja. Jadi ya. Dek Gita ada? Kak, Gita mau nanya, Kak. Kalau Boleh. yang itu setiap hari atau gimana, Kak? Apa Dek? Jadwalnya. Jadwal kuliah itu tiap hari atau kuliah atau gimana? Tiap hari atau gimana ya? Gimana Kak Jiska pengalaman hidupnya? Kalau sejauh ini pengalamannya, kalau sekarang udah nggak ada mata kuliah lagi ya Kak. Ya, oke. Kalau sebelum-sebelumnya itu kuliahnya itu apakah setiap hari atau gimana, itu tergantung nanti mata kuliah kita. Kalau kita di SMA itu kan Senin sampai Sabtu kita masuk jam 7 pagi, terus pulang jam 4 sore kalau di SMA ya Dek, kita. Tetapi kalau di kuliah ini beda. Misalnya nih ada jadwal kuliah kita dari jam 7 sampai jam 8. Terus nanti istirahat, terus masuk lagi misalnya habis zuhur sampai jam 4 gitu. Jadi nggak seharian full nih kita di kampus, ada jeda-jeda. Kadang dalam satu hari itu nggak ada ke kampus. Misalnya Senin sampai Rabu kita ke kampus, Kamisnya libur gitu. Atau enggak, Rabu itu cuman jam 7 sampai jam 10 aja, terus nanti siang sampai sorenya kosong gitu. Itu tergantung nanti mata kuliah kita, Dek. Biasanya tuh semester 1, 2, 3 itu kalau nggak salah 1 dan 2. Semester 1 dan 2 itu diinputkan oleh
kampus, tapi semester 3, 4, 5, 6 seterusnya itu kita yang ambil sendiri mata kuliahnya gitu, Dek. Oke. Kalau Kak Rabia? Mungkin kurang lebih sama ya Kak. Nanti di keringanan itu menurut Rabia di semester 3 sampai selanjutnya itu nanti kita bisa menyesuaikan jadwal yang semau kita gitu. Yang tentunya nanti mau kita kuliahnya sampai Kamis Kak gitu. Nanti bisa disesuaikan. Mungkin ada yang mau pulang kampung hari Jumat ya. Bisa sampai Kamis aja gitu. Nanti disesuaikan dan juga kalau untuk 2 semester ini masih dipaketkan gitu. Dan sarannya juga ya selain kuliah gitu ya Kak, karena kuliah itu mungkin hanya sekedar tugas-tugas untuk adik-adik di dunia kampus ini ya, jangan hanya menyibukkan dengan perkara tugas kalau menurut Rabia Kak, karena sangat rugi sekali 8 semester 4 tahun hanya dihabiskan buat nugas. Itu bukan berarti sia-sia ya nugas itu, tetapi apa ya kita dalam mengatur waktu itu mungkin akan didapatkan di sana manajemen waktunya. Namun hal-hal seperti kepemimpinan atau dalam organisasi kegiatan itu tidak bisa didapatkan hanya di kuliah aja gitu Kak. Tapi bisa kita ambil ilmu lainnya gitu dari kegiatan-kegiatan lain, komunitas dan lain sebagainya gitu untuk mengisi yang apa tadi yang masih banyak kosong-kosongnya gitu mungkin Kak. Oke, itu ya Dek kita. Jadi kalau Kak 2016, ya Dek. Paham ya Dek? Nah, gitu. Ada lagi Dek? Ya, jadi emang apa kalau Kak 2016 dulu tergantung ya berapa SKS. Maksimal itu kan SKS-nya sistem kredit semester. Jadi kita harus tamat itu kalau Kak yang di fakultas Kakak itu 140 SKS ya kan untuk tamat atau wisuda gitu. Jadi setiap semester itu pasti akan dilihat itu. Kalau satu semester contoh semester 1 akan dapat 22 SKS gitu. Jadi akan contohnya berapa SKS cuma 22 SKS gitu. Bisa jadi Senin sampai Jumat nggak full gitu. Saya kalau di fakultas FMIPA itu ada biasanya praktikum pagi ke labor gitu kan. Dia 4 SKS itu ada laporannya atau praktikumnya gitu. Nah, di semester 2 juga dipaketkan gitu. Nah, sepertiga baru kita ambil sesuai dengan jadwal kita. Aku ini pengen Senin full aja deh, Selasa full gitu. Ternyata Rabu, Kamis, Jumat aku mau libur deh. Seberapa SKS semua dapat ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kita aja nanti gitu deh. Tapi emang lumrahnya emang apa namanya itu ya ketika emang disesuaikan dengan waktu kita itu emang kita yang meluangkan waktu ya untuk menyibukkan dengan yang bermanfaat gitu. Dan kata Kak Rabia tadi kayak leadership atau mungkin ya public speaking kita gitu, bagaimana kita berbicara, keberanian kita dalam mengungkapkan sebuah pendapat itu kan, atau apalagi kalau misalnya di kampus rata-rata kan presentasi gitu. Ada dia buat PPT secara per kelompok, ini biasanya ya gitu. Jadi dosen tuh kasih materi, kita yang buat materi, kita yang presentasi, kita yang diskusi. Nah, nanti dosen cuma nyimpulin gitu atau menjelaskan nanti poin-poinnya aja gitu. Nah, ini harus dilakukan ada dek kalau misalnya ada pemalu gitu kalau masih belum atau belum berani untuk atau takut untuk menyampaikan pendapat. Nah, silakan gitu untuk dilatih itu dengan cara apa tadi salah satu dengan berorganisasi gitu ikut apa kegiatan mahasiswa gitu. Jadi emang bukan kalau di kampus itu ada namanya istilahnya kupu-kupu, artinya adalah kuliah ulang atau bisa kutu-kutu apa tuh Kak, kuliah tugas atau bisa kura-kura apa tuh kuliah rapat gitu. Jadi kayak istilah-istilah ya biasalah itu karena anak kampus gitu yang paham gitu ya apakah kamu itu anak aktivis atau anak ini kupu-kupu tadi kuliah pulang gitu atau bahkan dari kutu-kutu itu tugas atau tugas tergantung kita gitu. Kita milih yang mana gitu. Nah gitu ya karena emang tadi kita yang menentukan hidup kita sendiri pilihan kita gitu nggak orang lain gitu. Jadi rugi atau tidak beruntungnya kita itu karena kita sendiri gitu karena pilihan kita. Dosen itu nggak mau tahu gitu, penting tugasnya selesai dibuat dikerjakan dikumpulkan gitu dapat nilai gitu.
Nggak tahu prosesnya kayak mana, penting gitu. Yang penting adalah kalian mengumpulkan tugas tersebut. Nah gitu dari kita ya, dari kita semoga Allah mudahkan dari kitanya. Itu ya, dari Zoya ada lagi pertanyaan? Kak, Itu izin Pak? bertanya. Oke deh. Ya, Untuk semester awal itu laptop apa sangat dibutuhkan, Kak? oke. Oke deh, laptop. Tadi ya, perkuliahan itu berbeda dengan sekolah di SMA. Artinya adalah di kuliah itu emang tadi Kak bilang mekanisme atau teknisnya adalah presentasi. Jadi kita buat PPT per kelompok gitu. Dan kemudian mungkin juga nggak per kelompok juga. Ada yang nanti buat proposal, ada yang buat makalah gitu. Atau mungkin bahkan nanti kalau misalnya kalau di sekarang itu tuh ada kelas internasional gitu. Nah, kelas internasional itu apa pakai bahasa Inggris dalam menjelaskan gitu. Bahkan sampai Kompre atau Sempro pun pakai bahasa Inggris. Jadi emang sekarang ini emang dibutuhkan, kalau misalnya Kak bilang nggak butuh ya memang butuh sekarang gitu untuk di dunia perkuliahan hari ini gitu. Karena emang menunjang juga itu kan. Kalau sekarang ini kan teknologi semakin canggih ya adik-adik. Gitu. Jadi kalau misalnya palingan ya beberapa dosen yang disuruh untuk resume. Gitu. Tapi pada umumnya emang pakai ini makalah dengan laptop gitu. Di Word biasanya paling ringan itu adalah makalah di Word gitu. Itu memang sangat dibutuhkan sekarang ini. Nah, gimana kalau Kak Jessica? Apakah mau dibutuhkan di semester pertama biasanya? Waktu itu Jessica semester 1 belum punya laptop, Kak. Tapi tugasnya itu memang harus dibikin pakai laptop. Akhirnya karena waktu itu online kan ya. Jadi minjam laptop tetangga numpang gitu. Tapi artinya mau tak mau kita butuh pakai laptop gitu. Entah itu laptop kita sendiri atau laptop kita pinjam gitu loh, Kak. Jadi semester awal tuh memang belum punya laptop, minjam dulu ke tetangga untuk bikin makalahnya. Kita tuh banyak bikin makalah deh di perkuliahan tuh, bikin makalah, bikin PowerPoint atau meresum itu pun diketik gitu loh Kak. Jadi harus ada laptop diusahakan gitu. Tapi waktu itu dapat laptopnya itu di semester 2, semester 1 tuh masih minjam-minjam ke tetangga gitu Kak. Iya. Kalau Kak Rabia semester 1 pakai ini, pakai laptop. Izinnya Kak, kalau sebenarnya sama sih yang disampaikan sama Kak Jessica tadi juga gitu. Nggak harus kita yang punya, tapi butuh ada gitu ya Kak. Terutama Iya. sebenarnya kalau bisa diusahakan ada, kalau adik-adik nanti dapatnya mata kuliah coding Kak. Kalau mata kuliah coding itu harus pakai laptop, nggak bisa pakai HP. Dan itu membutuhkan ya pemrograman dan nggak semua laptop juga yang bisa gitu. Nanti kalau mau beli laptop mungkin juga diperhatikan ya bisa nggak nanti coding dan sebagainya. Kemudian diusahakan minjam atau sebagainya karena kalau coding itu memang dia tuh ada tugasnya setiap minggunya. Kalau minjem bisa jadi bisa gitu kan, cuman kadang juga terkendala apalagi kalau udah offline ya. Orang lain juga sibuk dengan tugas-tugas dia gitu. Jadi nanti kita takutnya kesulitan pas mata kuliah coding. Biasa kalau kakak kemarin di semester 1 dapat mata kuliah coding, atau juga ada yang dapat di semester 2 sih. Itu tergantung fakultas masing-masing. Nah, itu ya jawabannya ya dari Tifa, bahwasanya emang apa namanya itu sebenarnya nggak terlalu butuh gitu ya. Maksudnya untuk bisa diakali ya Kak Jessica tadi. Tapi ternyata emang kalau memang bagusnya emang kita sendiri yang punya gitu. Emang karena emang untuk dunia perkuliahan itu perkampusan itu emang butuh laptop, apalagi kata Kak Gabriel tadi coding itu salah satu mata kuliah emang pemrograman gitu kan. Dan itu emang butuh dengan apa namanya itu bukan laptop yang ecek-ecek gitu, tapi emang dengan space yang tinggi gitu ya untuk menerima aplikasi yang nanti untuk digunakan untuk pemrograman ini gitu. Jadi emang wanti-wanti deh sekarang, Kak aku bolehnya yang 1 jutaan, oke boleh deh, tapi mungkin nanti ya kewalahan di pas coding gitu, karena emang kalau 1 jutaannya berapa banget space-nya gitu.
Nah, biasanya kalau misalnya yang kalau bagusnya itu emang 5 jutaan gitu, yang emang 7 jutaan emang ini emang bagus untuk mahasiswa gitu ya. Tapi kalau nggak ada uang ya ya setidaknya itu kan ya dibicarakan dari sekarang sama orang tua gitu. Karena emang apa namanya itu kebiasaan ya kampus tadi pun juga kak sekarang masih ini pakai ada laptop gitu untuk ya, sampai sekarang gitu untuk apa kegiatan-kegiatan ada emang butuh laptop gitu nggak bisa minjam-minjam ini yang harus diperhatikan ya Dek Tifa gitu Dek Gita dan juga Dek Zoya gitu. Tapi kalau misalnya untuk semester satu masih bisa di inilah itu kata Kak Jess nanti masih bisa diakal-akali gitu. Karena warna sekarang kan banyak gitu ya. Tempat fotokopi di kampus masih banyak lah gitu untuk ini. Tapi memang kalau ingin tidak mau ke sana ya otomatis ya diupayakan dari sekarang untuk punya laptop gitu. Setidaknya ya untuk tugas makalah gitu. Dan memang dijaga gitu karena memang masalah anak-anak kampus ini kan laptop itu kan. Jadi apa harus sering rusak ataupun ya LCD-nya kena gitu kan. Ini harus di pemeliharaan lah gitu ya, penjagaan terkait dengan laptop tadi. Mungkin ini ya lebih ke tips-tipsnya untuk adik-adik yang lainnya gitu. Ya, Dek Tifa. Kalau yang lain? Ada? Masih ada? Dek Gita sama Dek Zoya? Ada? Dek Tifa, Dek Gita sama Dek Zoya? Atau Kak Ziska? Ada penguatan lagi? Kak Rabia? Ada krek-krek ya, kita udah hampir malam ya. Kak, aku maunya mau malam minggu, Kak. Itu, Kak, aku udah mau perjanjian ini sama teman-teman. Ya, ada janjian? Mau makan-makan nih, Kak. Gitu ya. Kalau di kampus, ya biasanya kalau kampus, ya kan. Anak-anak sekarang tuh nongki-nongki ya, nongkrong gitu. Sambil buat tugas. Jadi bawa laptop, ya bawa makalah gitu kan. Atau bawa teman-temannya. Jadi kayak belajar kelompok gitu. Dan itu emang di kafe-kafe. Emang di stand-stand yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan lah terkait dengan persoalan ya perkampusan tadi. Nah, gitu ya. Oke. Kalau di sini, Mungkin Kak, sedikit tips tadi kan Kak bilang kalau ada tips dan sebagainya. Mungkin Rabia izin sedikit ya Kak berbagi di sini mungkin terkait untuk adik-adik apapun jurusannya bersyukurlah apa yang didapatkan dan yang pertama kata Kak Ijaz tadi ikhlas menerimanya itu yang paling penting karena setiap jurusan itu pasti akan punya tantangan masing-masing nggak ada namanya jurusan yang mudah deh itu percayalah nggak akan ada namanya jurusan baik itu dari fakultas apapun itu nggak ada jurusan yang mudah semuanya punya tantangan masing-masing dan kenali jurusan itu yang terutama kalau kakak ya tipsnya pelajari apa yang jurusan itu sebenarnya ingin capai gitu. Jadi kita nggak akan terkejut dengan nanti ketika oh ternyata ada tantangan seperti ini. Misal kalau anak FMIPA itu ada laporannya gitu. Sedari awal itu harus dipahami kalau masuk FMIPA ya ada laporannya. Maka terima dengan syukuri ya apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika terjadi kendala-kendala seperti tadi ya misalnya baik laporan tugasnya atau lingkungannya sebagaimananya gitu. Maka jangan overthinking dulu, jangan panik dulu, tenang gitu kan. Coba pikirkan dulu matang-matang. Soalnya ini sedikit sharing ya Kak. Dulu ada adik yang pernah cerita sama Rabia terkait dia pengen pindah jurusan gitu ya. Terkait karena merasa jurusannya salah gitu. Jadi adik-adik jangan menyimpulkan di awal bahwasanya misal ketika ada laporan, ada makalah, itu nggak cocok sama aku. Jangan bilang kayak gitu dulu. 1 semester nikmati dulu atau baru boleh 1 tahun kurang lebih gitulah ya 1 semester atau 1
tahun, 2 semester lah. Menikmati itu ketika itu memang tidak nyaman, ketika udah diupayakan itu lain cerita nantinya. Tapi jangan 1 minggu kuliah udah bilang salah jurusan gitu. Itu kayak apa ya? Itu belum kita mencoba udah langsung, karena pengalaman kakak itu pas dengar cerita adik itu, dan alhamdulillah orangnya masih bertahan di jurusan yang sama, dan dia udah bilang kayak awalnya udah aku pengen pindah aja kak, udah nggak asik nih gitu, salah jurusan dan sebagainya. Itu kakak coba ini kan beri nasihat gitu, jangan merasa langsung salah jurusan atau sebagainya, karena tantangan itu pasti akan ada. Kenapa kakak bilang saat ini, jangan adik nanti berpikir semuanya akan mudah, nggak akan ada kayak gitu, karena kehidupan ini pasti ada tantangannya sesuai dengan porsi kita masing-masing yang Allah berikan ya. Jadi ketika nanti adik-adik mendapati hal seperti itu, tenang dan coba pikirkan matang-matang terlebih dahulu, nikmati dulu bagaimanapun proses perkuliahan itu gitu. Kemudian ya setelah kita mensyukuri, menikmati dan berupaya untuk seoptimal mungkin gitu ya. Terus bentuklah hubungan baik dengan lingkungan sekitar gitu. Carilah teman-teman yang baik gitu. Karena kalau kata kakak yang tadi ya disampaikan bahwasannya berbagai ragam orang-orang di kampus dan dengan berbagai watak yang masing-masing gitu ya. Maka tergantung kita apa yang kita cari gitu. Maka magnet itu akan mendekat ke situ gitu. Kita mau mencari teman yang pintar gitu, maka kita dekatlah sama orang-orang yang mau belajar gitu. Kalau kita mau yang nongki-nongki ya yang itu yang akan didapat gitu. Namun tujuan kita ya kuliah tentunya bukan hanya untuk foya-foya dan sebagainya gitu. Ingat tujuan awal kita untuk menjalankan amanah dari orang tua kita seperti itu. Kemudian jangan puas diri hanya dengan tugas-tugas yang apa ya, aktivitas perkuliahan saja, carilah ilmu di mana saja seperti itu. Selagi itu positif maka ambillah gitu. Dan isilah apa ya, waktu kita berkuliah ini dengan hal-hal positif, karena itu nggak akan didapat setelah kita lulus gitu ya. Kemudian untuk adik-adik semuanya tetap semangat dan apa ya, percaya diri ya memulai apapun itu, dan berjuanglah dengan seoptimal mungkin. Dan selain itu ya terutama kita juga harus dekat sama Allah, itu yang penting ya, karena nggak ada apa ya, pelindung yang lebih utama dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun kendalanya apa ya, curhat sama Allah lah kalau Rabi bilangnya gitu Kak. Demikian. Terima kasih ya Kak Rabian untuk kata-katanya luar biasa ya untuk memotivasi kita, gitu ya. Termasuk juga adik-adik di sini ya untuk memulai dengan dunia yang berbeda sebelumnya, bukan dunia akhirat ya, tapi memang dunia pendidikan ya ada itu kan untuk menempuh jenjang selanjutnya gitu ya. Oke, Kak Jessica ada? Hai Kak Jessica. Ada kata motivasi Kak untuk adik-adiknya? Apa ya Kak? Untuk Tifa, Zoya, Gita gitu. Semangat menjalani perkuliahan, karena kita di perkuliahan itu kita akan bertemu banyak teman-teman sesuai hadis Rasulullah ya Kak. Kalau kita berteman dengan yang pandai besi, maka kita akan terciprat bau dari busuknya besi itu. Kalau kita berteman dengan orang yang pandai, orang yang penjual parfum, maka kita akan terciprat wanginya parfum itu gitu. Maka carilah teman-teman yang mengajak kita kepada kebaikan, entah itu kita nanti dari segi perkuliahannya itu baik, ataupun dari segi kepribadian kita itu menjadi kepribadian yang baik. Maka teman-teman, adik-adik semua, kalau kita kuliah jangan hanya sekedar kupu-kupu tadi, kuliah pulang, tetapi kita harus ikut mempelajari ilmu luar gitu, ilmu dari luar, nggak hanya untuk di ilmu kampus saja, tetapi kita mencari ilmu luar yang itu akan meningkatkan
kepribadian kita menjadi kepribadian yang baik tadi. Kalau toh di ilmu kampus saja, kita pun di kampus itu kadang nggak semuanya tuh nangkap gitu loh, karena kita hanya pengalaman ya, karena kita hanya disibukkan oleh bikin tugas saja. Yang penting karena tugas di perkuliahan tuh banyak adik-adik, banyak sekali. Jadi kita berusaha untuk harus selesai nih sebelum deadline-nya harus selesai nih, sehingga banyak sekali materi-materi perkuliahan tuh yang nggak masuk gitu. Maka di perkuliahan aja kita belum bisa mengambil ilmunya seluruhnya. Jadi kita cari juga ilmu-ilmu luarnya, terutama ilmu agama tadi ya Kak Ija, ilmu agama yang mana itu akan merubah kita ke arah yang lebih baik. Karena akan banyak nih adik-adik nanti kalau adik-adik udah masuk UNT akan banyak komunitas atau organisasi yang bisa adik-adik ikuti gitu. Jadi nggak hanya sekedar kuliah pulang atau kuliah bikin tugas aja, tapi kita ikut bergabung ke komunitas yang akan meningkatkan kualitas diri kita, adik-adik gitu. Kakak bisa ngobrol dengan adik-adik itu juga karena bergabung dengan komunitas. Kalau nggak bergabung dengan komunitas Otanak Gadi, ya Kak Ija. Jadi nggak bisa nih kita, kakak kenal sama Zoya, kakak kenal sama Gita, Tifa gitu. Nggak bisa gini kita saling kenalan. Kita bisa kenalan kayak gini karena kakak bergabung di komunitas gitu. Nanti semoga adik-adik bisa juga nih bergabung di komunitas ini. Semangat ya adik-adik untuk meningkatkan kualitas diri, bukan hanya sibuk dengan perkuliahannya aja, bukan hanya sibuk dengan bikin tugasnya aja, tapi kita harus mengembangkan diri kita di luar gitu. Kita cari di luar. Gitu Kak Ija. Oke, Masya Allah ya. Jadi itu ya semakin kuat ya tekad adik-adik di dunia kampus nantinya itu. Jadi jangan bimbang, jangan overthinking, dan jangan malu untuk bertanya gitu kan. Memang di dunia kampus tuh ibarat ketika kita merantau ya gitu kan. Ibaratnya ya kita tinggal sendiri kan, kita merasakan ya, kesendirian gitu, kesunyian tuh. Bahkan mungkin ya dari fakta-fakta ya kalau adik-adik lihat ya bahwasanya banyak loh orang-orang sekarang ini depresi ya kan, atau bahkan yang sampai di titik di level tuh bunuh diri gitu karena skripsi ya kan, karena tugas-tugas tadi itu wajar gitu karena emang ya tadi kan tidak menemukan jati diri mereka. Why gitu kan, strong why kenapa sih dia harus di kampus gitu kan, dan juga tidak berinteraksi dengan komunitas, atau bahkan tadi kata Kak Jessica tadi yang mengikuti komunitas-komunitas yang ada di kampus itu. Salah satunya adalah yang hari ini kita lakukan gitu kan, itu adalah Otanak Gadi, dan itu insya Allah ya kan ini adalah forum yang sangat luar biasa dengan komunitas yang kalau kata Kak Rabia sama Kak Jackson tadi ya nggak mungkin kita bisa ngobrol dan berbicara di sini gitu, dan pun juga Kak nggak mungkin bisa berbicara hari ini gitu kan dengan beraninya, dengan santainya, dengan begitu semangatnya kepada adik-adik tanpa ada sebuah komunitas yang menunjang ini gitu. Jadi kalau misalnya ada adik Kak aku malu ya nggak apa-apa. Ya, nanti bahkan ya mungkin malu-maluin dengan berani-beraninya ya enggak juga gitu ya. Nah ini bentuk ya keberanian kita gitu kan. Karena emang tadi berani berbuat, berani bertanggung jawab ya, berani untuk berbicara, maka berani juga untuk menyampaikan kebaikan tadi. Dan juga dengan adik gitu kan, public speakingnya gitu, ke leadershipnya, pengontrolan, bahkan tadi manajemen waktu tadi. Karena di kampus di adik tidak ada yang bisa mengingatkan kita kecuali emang teman-teman kita tadi. Dan satu di komunitas gitu. Ya kan, contoh kayak misalnya dari Senin sampai Jumat gitu banyak, karena kuliah nanti tugasnya nggak 1-2, bahkan ada 6, ada yang 7. Kalau di FIPA ada praktikumnya, ada prakteknya. Kalau misalnya di FPP gitu kan, kalau misalnya di sentra tastiknya ya ada prakteknya gitu. Itu harus kita manfaatkan waktu tadi gitu kan sebaik mungkin ya, karena emang tadi ada yang numpuk-numpuk tugasnya ya kan, ada yang tidak menjalankan atau bahkan yang merah tugasnya. Kenapa? Karena tidak mampu untuk manajemen waktunya. Maka dari hari ini ya tekadkan, azamkan diri ya kan, aku insya Allah itu menjalani dunia perkampusan itu kan. Apalagi kalau misalnya kita bayar UKT kayak bisa TIPA, ya itu otomatis serius banget. Ini bukan berarti dari dek kita sama dek saya enggak serius juga, enggak gitu. Tapi emang tadi amanah orang tua tadi kan, orang tua ingin nih gitu kan anak-anaknya gitu kan untuk lulus di sarjana gitu, bayangin deh gitu. Mungkin
Mungkin kalau misalkan kak orang tua kak petani, kak bilang gitu kan, jangan sampai kalian tuh kayak ayah jamak gitu kan. Otomatis ya setidaknya ya tadi ya kan, pola pikir kalian itu kan berubah gitu. Artinya kan menjadi intelektual gitu kan yang sangat luar biasa nantinya. Dan itu lahir dari kita sendiri deh itu manajemen waktu dan juga untuk memanfaatkan waktu tadi gitu. Maka kan tadi dalam Islam mengatakan ya waktu itu adalah ibarat padang yang senantiasa akan ya membunuhmu atau tadi mengiris gitu kan akan tubuhmu tadi. Maka gunakanlah pedang sebaik-baik mungkin. Nah, itu ya Dek Tifa, Dek Zoya, Dek Gita, itu kan insya Allah ya Allah mudahkan, ya Allah lancarkan itu baik itu rezekinya, itu kan dimudahkan untuk segala urusannya nanti di kampus gitu kan. Bahkan itu tadi semangatnya dalam perkuliahan itu tidaklah mulai untuk kendor gitu kan. Maka otomatis ya yang satu lagi itu kan jangan apa itu merasa sendiri. Jangan merasa sendiri ya berbagi sharing kak aku kayak mana nih kak kayak tadi ya hari ini kita bahas menghadapi kehidupan kampus ya otomatis kita sharing di sini ya pertanyaan apa yang ada tanyakan silakan untuk sharing bahkan nanti ya kalau di grup ya silakan dilanjutkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu biar kita juga menjadi orang yang tahu dengan informasi gitu karena kalau misalnya orang kuda ini kan nggak lumayan ini ya gitu kan orang udah wisuda kita belum sudah gitu orang yang udah dapat info untuk beasiswa kita nggak dapat jadi kan kayak menyedihkan banget gitu kan maka otomatis dari sekarang itu kan saya yakin ya adik-adik udah penuh dengan teknologi gitu kan udah canggih itu kan udah mampu itu maka gunakanlah manfaatkan untuk kebaikan di perkuliahan adik-adik gitu insya Allah mudahkan itu ya adik-adik ada lagi pertanyaan gitu. Sebelum kita tutup nih gitu adik kita adik Zoya sama adik Tifa Apa kasihnya kan? Oh, just adanya soalnya aku ada buat insya Allah ya Kak Nia Bista ya silakan ke ini ya oke itu ya dek ada pertanyaan lagi pertanyaan lagi atau Kak ada dia sama Kak Diska ada masih ada Kayaknya kita mau bertanya tuh, Kak. nah boleh silakan bertanya ya, Kak Jangan malu-malu ya, Kak. nah, boleh silakan apa pertanyaan Kak Oke, kalau nggak ada kita ini ya, insya Allah ini bukanlah bentuk apa ada, ada kita ada Zoya. Ya, karena nggak ada ya, insya Allah ini bukanlah pertemuan kita yang terakhir gitu, tapi ini adalah bentuk pertemuan kita yang di awal. Gitu. Nanti insya Allah adik-adik di kampus ya, ketika nanti kuliah, Kak kita kenalan yuk Kak secara offline boleh gitu kan, untuk ketemuan ya boleh gitu kan, atau misalnya nanti Kak boleh kita diskusi lebih lanjut, boleh silahkan gitu ya, karena nggak menutup kemungkinan kita juga akan bertemu nanti di kampus gitu ya, di UNP tercinta gitu ya. Kecuali emang ada adik nggak di kampus UNP gitu kan, nggak akan ketemu kita gitu ya. Nah gitu ya, Kak ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya, yang waktu liburnya yang semakin tipis untuk kuliah di UNP ya kan. Nikmati dulu ya waktu-waktunya sebelum ya kata Kak Jessica tadi ya gitu, waktu itu adalah sangat berharga. Maka manfaatkan waktunya sebaik mungkin dengan keluarga, apalagi di Zoya ya, luar biasa jauh banget ya perbatasan Sumbar ya, maka luangkan waktu lagi ya dengan orang tua ya dengan keluarga, bukan ini yang nanti ya, tapi memang nanti akan berat loh gitu kan, rinduan yang luar biasa gitu ketika meninggalkan orang tua. Nah karena adik-adik juga kemarin juga ini ya ada pertemuan pertama apa baca di sesi sharing OAG, maka insya Allah juga ada door prize ya, 2 orang pemenang ya. Tapi nanti insya Allah ya door prize-nya nanti diambil pas kuliah gitu ya.
pas kita pertemuan offline gitu ya. Nah, kepada Dek Zoya nanti sama Dek kita ya untuk kita bertemu kembali ya. Silakan catat dan ingat wajah kakak. Kalau nggak ingat ya mau bilang Allah alam ya, kita nggak mau kasih tahu surprise-nya gitu ya. Jadi silakan ingat wajah kakak. Ya kan? Kak Fiza, Kak kemarin Kak kasih surprise ke aku. Oke. Ya, silakan nanti diambil sama kakaknya ya kan. Tapi kalau nggak kenalan Kak, tak kenal nama kakak, oh nggak tahu Kak. Nanti nggak kasih surprise gitu. Karena Kak emang tipe orangnya agres ya gitu. Untuk kasih saya ini ya Kak emang agres banget. gitu ya. Kerja sama Dek kita. Dan untuk Dek Tifa juga ya, kemarin ya dapat surprise-nya juga gitu ya. Jadi saya akan nanti menemui panitia yang ada. Ya ingat-ingat ya wajah Kak Jessica, wajahnya Kak Rabia, tuntut aja mereka nggak apa-apa. Kakak nggak usah dituntut ya. Enggak mah hilang aja nanti ya. Nah gitu ya, nanti di perkuliahan nanti akan dikasih tahu ya kapan waktunya gitu kan adik-adik untuk mengambil dopresnya. Dan insya Allah dopresnya sangat bermanfaat bagi adik-adik. Gitu ya, Dek kita, Dek Zoya dan Dek Tifa semangat terus ya kan untuk menghadapi dunia perkampusan. Itu jangan lelah, jangan letih, jangan lesu, jangan mulai, jangan gemulai, tapi memang semangat gitu ya untuk menghadapi dunia perkampusannya. Insya Allah merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, mengubah terkait dengan kebiasaan kita dalam apa namanya itu kebiasaan yang lama. Nah, itu ya, masya Allah ada bergabung ya Dek Atul ya Dek Nia Vista, luar biasa masya Allah ya. Kak, masya Allah Kak ada Kak untuk adik-adiknya untuk sekian terakhirnya kata-katanya. Nah ini masya Allah ya kakaknya luar biasa juga ya ini kan baru BP 23 ya Kak. Kan Kak ada kata-kata yang untuk memotivasi adiknya? Malu Kak? Ini luar biasa nih. Udah senior nih. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan apa lagi Kak? Nggak ada, itu aja. Selamat menjadi mahasiswa. Mahasiswa tuh nggak seindah yang dibayangkan. Ini udah ancaman ini. Silakan diperbaiki kata-katanya Kak. Nggak semengerikan itu juga. Jalani aja. Oh iya, jalani aja ya Kak. Kalau kakak sebelahnya ada Kak? Oh, di pesannya apa sih ini? Kok nggak ada jadi. Apa Kak Fiza? Ya nggak pesan. Apa nih yang ditanyakan? Baru join. Apa boleh bantu Jessica? Siapa nih? Kasih motivasi Kak untuk adik-adik kita Kak. Jadi motivasinya. Kan teman-teman adik-adik semua sekarang udah jadi mahasiswa gitu ya. Jadi nikmati prosesnya, nikmati dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Afizah gitu kan bosnya. Apa yang disampaikan tadi banyak ya mungkin ya. Maaf ya Kak nggak join tadi. Semoga bisa menjalani perkuliahan itu bukan hanya sekedar apa ya, sekedar kuliah gitu kan, tapi hal-hal yang baru lah apa adik-adik temui gitu seperti nanti bertemu dengan circle yang memang yang baik gitu kan ya, seperti misalnya gitu kan di OAG ini gitu ya Kak Jessica ya. Nah, selamat menikmati dunia perkuliahan yang mana yang dikatakan Kak Atul itu tidak seindah di FTV. Nah, jadi nikmati saja alurnya. Cuman jangan dinikmati banget gitu ya. Coba juga dijadikan ini salah satu motivasi kita nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kalau di sekolah itu emang lebih susah gitu kan, lebih mudah gitu kan untuk mengenal manusia tadi itu, masyarakatnya tadi itu karena orang-orangnya itu berada di sana saja. Kalau di perkuliahan gitu kan, itu kita banyak mengenal orang-orang di luar kampung kita itu. Nah, berpandai-pandailah ketika kuliah. Tentunya harus dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah. Karena orangnya beda-beda nih gitu kan. Nah, kalau kita tidak dibarengi keimanan kepada Allah gitu kan dan tidak mencari circle yang bermanfaat gitu kan untuk diri kita ya. Siap-siap aja kita tergerus dengan kehidupan hari ini. Jadi salah satunya bergabung dengan Otanak Gadi gitu ya. Semangat semuanya.
Oke, terima kasih ya Kak Atul ya sama Kak Nia yang telah menyemangati, semakin semangat ya adik-adik, Dek Zoya, ada Tifa sama adik kita ya, semakin nggak thinking lagi aku temannya siapa nih, udah banyak teman-teman kita hari ini ya, walaupun online gitu, tapi insya Allah nanti pas offline kita bertemu ya adik-adik, ya kan, Dek Tifa, Dek Zoya sama Dek kita gitu ya, jadi jangan jangan takut duluan, jangan overthinking, tapi insya Allah Allah mudahkan. Gitu ya, kata Kak Atul tadi ya, tidak seindah yang kita bayangkan, tapi seindah yang kita jalankan, gitu ya. Jadi nggak yang seindah yang bayangkan, tapi memang dijalankan yang baru indah, gitu ya. Kak Atul, Masya Allah kan kata kita hari ini, tagline-nya hari ini, tidak seindah FTP, dengan tidak seindah yang kita bayangkan, tapi seindah yang apa yang kita jalankan. Oke deh, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya karena udah cukup waktu kita hari ini. Semoga mendapatkan ilmu baru, kita semoga mendapatkan tokoh baru, pemahaman baru, dan semakin semangat gitu kan. Insya Allah ini adalah awal baru bagi adik-adik, lembaran baru dalam kehidupannya gitu kan. Dan insya Allah Allah mudahkan sampai ya adik-adik sampai mengakhiri ya kehidupan di kampus dengan nilai yang terbaik dan Allah mudahkan itu gitu. Dan jangan merasa takut dan jangan merasa sendiri, dan bergabunglah bersama dengan komunitas-komunitas yang ada, dan insya Allah juga salah satunya adalah Al-Ghid ya, Anak Gaduh. Oke Dedek, jazakumullah khair ya, dan terima kasih banyak atas perhatiannya, waktunya, dan tenaganya, pikirannya, perasaannya menghadapi kakak ini yang luar biasa ya kan, dan insya Allah Allah mudahkan. Dan ini kata Kak bilang ya kepada Dek Tifa sebagai pendidikan agama Islam yang anaknya Hanif luar biasa biasanya ya, maaf salah kata dan perbuatan, dan juga manusia yang hilaf dan salah gitu kan, dan kakak mohon ampun kepada Allah gitu kan kalau misalnya ada salah kata, dan mohon maaf lahir batin ya teman-teman dan juga adik-adik yang telah mengisi ruang forum hari ini, dan kita tutup ya dengan sesi sharing kita hari ini, dan jangan lupa ya untuk door prize-nya nanti saya ingatkan kembali di awal perkuliahan ya, pas adik offline di kampus, nah silakan ya cek langsung ya Kak, aku mau minta hadiah, oke silakan minta ke kakak-kakaknya yang nanti gitu ya, atau menghubungi adik untuk door prize-nya ya, Dek Tifa, Dek Zoya sama Dek. Jadi apa jidan, kalau ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf dan aku mohon ampun kepada Allah. Kita tutup ya sesi sharing kita OAG hari ini dengan mengucapkan ta'awuz lagi. Istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahirabbil alamin. Dan aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ijang, Dek Tifa, Zoya, Gita. Ya, Kak. Sampai jumpa di kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.